Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Lukas bab 11 ayat 15 sampai 26. Yesus dan Belzebul, kembalinya roh jahat. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Belzebul, penghulu setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Belzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Belzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Lukas yang kita dengarkan tadi mengisahkan bagaimana Yesus tampil atau menyatakan tentang kuasa Allah ya. Jadi di situ pokok persoalan yang ditampilkan di situ adalah Yesus yang mengusir roh jahat, tetapi ditanggapi oleh sebagian orang sebagai itu merupakan kekuatan dari Belzebul, atau Yesus itu mengusir setan dengan kuasa Belzebul. Tentu di situ pernyataan orang tersebut mengindikasikan mereka tidak mengakui atau tidak menerima Yesus yang adalah Mesias yang menjadi kepenuhan janji Allah, atau sabda Allah yang menjelma menjadi manusia yang sedang berkarya di tengah umat manusia. Atau sebagaimana dikatakan Yesus tadi ya, kerajaan Allah itu sudah meraja. Kerajaan Allah itu sudah datang kepada mereka. Karena itu tadi ketegaran hati, mereka tidak mengakui itu dan melihat tindakan Yesus itu sebagai tindakan yang didukung oleh kekuatan Belzebul, penghulu setan. Bagaimana kemudian Yesus menepis pemikiran mereka? Yesus mengatakan bahwa kalau setan itu melawan dirinya sendiri, tentu kerajaannya itu akan runtuh. Ya. Atau ketika kekuatan setan itu dikalahkan oleh kekuatannya sendiri, ya tentu yang akan terjadi adalah kekaosan, kehancuran. Nah, lalu Yesus ini mau mengatakan bahwa setan itu yang diusir oleh Yesus itu karena kekuatan Allah, atau Allah sendiri yang mengusirnya. Dengan demikian, gambaran bahwa Allah itu sudah berkarya
atau Allah itu sedang berada di tengah-tengah mereka, itu sudah nampak dari tindakan Yesus mengusir setan. Karena tidak ada kekuatan lain, tidak mungkin kekuatan setan itu sendiri yang mengusir dirinya sendiri, tetapi Allah lah yang mengusirnya melalui Yesus Kristus yang adalah sabda Allah itu sendiri yang menjelma menjadi manusia, Sang Mesias yang adalah kepenuhan janji Allah kepada para nabi dan nenek moyang orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah, teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, di situ Yesus berusaha untuk menyadarkan orang-orang itu, memberikan suatu gambaran baru bahwa Allah itu benar-benar sudah berkarya melalui tindakan pengusiran roh jahat itu. Jadi kuasa roh jahat itu sudah ditepis atau sudah diusir oleh Allah sendiri melalui Yesus. Tapi tadi karena ketertutupan hati, ketegaran hati orang-orang itu, sehingga mereka pun berbagai dalil, berbagai berbagai macam alasan mencari-cari kesalahan Yesus untuk mengaburkan misi Yesus yang sesungguhnya itu memperkenalkan atau menghadirkan Allah di tengah umat. Sehingga Yesus pun pada akhir mengatakan bahwa siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Jadi setan itulah yang mencerai-beraikan. Tetapi setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia ada bersama Yesus. Lalu kemudian Yesus mengatakan begini, kembalinya roh jahat itu setelah dia diusir. Jadi dia mengembara kemana-mana tapi tidak mendapatkan tempat. Dia kembali kepada tempat asalnya. Dia sudah melihat tempat asalnya sudah bersih. Jadi karena dia tidak bisa masuk dengan diri sendiri, dia memanggil atau mencari teman-temannya dan mendiami rumah itu. Dan orang itu pun, orang yang kerasukan itu akan mengalami lebih buruk keadaannya daripada yang semula. Tentu di sini mau menggambarkan bahwa setiap orang yang tidak bersama Yesus itu pasti akan dengan mudah dicerai-beraikan kembali, akan dengan mudah dirasuk kembali oleh roh jahat itu. Meskipun mereka sudah mengusir Allah, sudah mengusirnya, tapi karena masih kurangnya kepercayaan, tidak berada pada posisi Yesus, tetap ada celah bagi roh jahat itu untuk masuk dan merasuki orang itu. Tadi sini Tuhan mau mengatakan bahwa percayalah kepadaku dengan sesungguhnya, atau percayalah dengan setulus hati, dengan penuh imanmu. Bukan hanya dengan kata-kata, pikiranmu, tetapi dengan seluruh dirimu. Percaya kepada saya, maka kamu pun akan berada di posisi saya. Setiap orang bersama aku, setiap orang tidak bersama aku, ia melawan aku. Tapi setiap orang yang bersama aku, dia tidak melawan aku dan tinggal di dalam aku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita kembali ke dalam diri kita masing-masing, saya, teman-teman semuanya, sahabat-sahabatku, tentu kuasa kegelapan, kuasa kejahatan, kuasa roh jahat itu senantiasa tetap merongrong, menghantui kita Tuhan mengajak kita hari ini bahwa dia sudah mengalahkan roh kegelapan atau kejahatan itu. Jadi itu objektif sifatnya. Sekarang tergantung pada diri kita masing-masing. Apakah kita mau bersama Yesus, ataukah kita tetap pada pendirian kita masing-masing, menggunakan kekuatan kita untuk melawan roh jahat itu? Tentu kalau kita mengandalkan diri sendiri, kita akan jatuh, cepat atau lambat. Tapi ketika kita mengandalkan Allah, Yesus, keselamatan yang disiapkan oleh Yesus akan terus kita jaga, terus kita bawa. Dan oleh karena itu, kita dalam iman mengakui bahwa kita akan tetap menjadi anak Allah yang baik, anak Allah yang berbakti dan setia kepadanya. Dan tentunya di sini melaksanakan apa yang menjadi poin-poin penting yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita masing-masing, kasih, mengasihi sesama, dan juga tentunya dalam hal ini bertindak dalam kebaikan dan kebenaran.
Teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, selagi kita ada bersama Yesus, hidup kita pasti akan terjamin keselamatannya. Dibandingkan kita mengandalkan diri sendiri, kekuatan roh jahat itu akan kembali kepada kita dan menguasai hidup kita. Tuhan yang senantiasa memberikan kita kekuatan hidup, setia menyertai kita. Yang terpenting dari kita adalah membuka hati, mau berada pada posisinya. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.